Satu. Nah. Halo Sobat Rumah, ketemu lagi dengan saya Tubagus Aditya Nugraha di acara Curhat Rumah. Ya, kali ini sesuatu yang menarik kembali kita akan tampilkan ke Sobat Rumah semua. Sekarang sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Imron Rosyadi. Beliau merupakan property advisor dari Sintesis Residence Kemang. Selamat sore, mau sore mungkin siang ya? Masih sore siang menjelang siang, oh, sore bagus ya. Selamat sore Pak Imron. Siap menjelang sore, Iya, siap. Sore. Bagus. Pak Imron, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan hari ini kita ingin membahas tentang apartemen sih sebenarnya, khususnya untuk teman-teman yang memang ingin membeli properti. Yang lagi ngetop sekarang kan kaum milenial ya. Betul, kaum milenial ini kan kadang-kadang masih berpikirnya pengennya instan, terus masih agak ragu nih pengen beli rumah atau beli apartemen. Betul. Tapi kita mungkin berangkat dulu dari pertama ini adalah masalah anak-anak milenial ini pengennya kan dekat nih sama kegiatan aktivitas, bisa ke mall, terus juga bisa dekat sama kantor, which is itu mungkin ada di Jakarta. Ada yang kerja sambil kuliah. Yes. Kayak gitu kan. Ada di Jakarta, ada di Depok dan segala macam. Tapi kan keterbatasan lahan nih Pak, udah mulai menipis nih Pak. Nih, terkait ini Bapak melihat sendiri keterbatasan lahan ini gimana Pak? Jadi sebetulnya gini, kalau kita lihat memang Jabodetabek ini lahan udah makin sulit lah ya. Jadi idealnya sebenarnya hampir semua inginnya, saya pun juga kalau ditanya kalau mau dipilih hunian pasti tapak rumah. Ya ada tanahnya, ada bangunannya, hanya punya kita sendiri gitu kan. Tapi dengan keterbatasan lahan nggak mungkin kan. Misalnya kita ambil contoh, ada lahan 1 hektar ya, dengan rata-rata lahan yang boleh dibangun itu kan biasanya 40% dari total lahan yang boleh dibangun gitu kan, berdasarkan KTP dan KDB-nya gitu kan. Nah kalau 1 hektar dibangun hanya 40%, paling cuma dapat 40-50 rumah aja. Tapi kalau dibuat vertikal ke atas ya, itu kan berarti bisa hampir bisa mencapai 700 unitan ya, tergantung luas unitnya gitu kan. Nah dengan dibikin vertikal, otomatis sharing itu lebih banyak, penyerapan huniannya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya menjadi kompetitif gitu. Kalau rumah 1, 2, 3 sampai 50, otomatis tiketing price-nya jadi mahal. Tapi dibikin vertikal, otomatis bisa lebih menekan harga. Itu sebetulnya tujuannya. Dan yang kedua adalah dengan kita bikin vertikal, yang tadi Mas Bagus bilang, aktivitas kita nggak perlu jauh-jauh tuh dari tempat tinggal kita. Bayangkan kalau sekarang belinya agak ke pinggir rumah, ya butuh waktu lagi kan menuju tempat aktivitas kita. Itu yang jadi permasalahan sekarang Mas Bagus. Iya. Apalagi kalau rumah sekarang itu, kalau misalnya kita mau beli rumah nih, apalagi sekarang di Jakarta, Depok, Bekasi dan segala macam, itu kan di ujung ya Pak ya sekarang. Betul. Kalau rumah sudah nggak mungkin di Jakarta lah ya. Kalau rumah yang pertama dengan keterbatasan budget kita, misalnya untuk pemula ya kayaknya udah berat di Jakarta. Kecuali ada warisan gitu kan. Ya ada warisan nggak masalah kalau ada warisan. Tapi kalau kita bicara dari penghasilan kita, rasanya agak berat. Arahnya pasti ke pinggir, dan pinggir sekali bahkan sekarang gitu kan. Nah kalau bicara pinggir sekali, ya permasalahannya udah banyak lagi nih. Yang kita harus perhatikan itu bukan hanya saat ini aja, tapi ke depan selamanya kita akan jalani itu terhadap cost dan waktu yang terbuang. Itu yang harus diperhitungkan sebetulnya. Yes. Dan akhirnya ada sebenarnya mungkin alternatif atau pilihan sebenarnya bisa diambil. Sebetulnya gitu, masih bisa, saat ini masih bisa, masih ada beberapa proyek yang lokasinya itu masih cukup ideal dan masih bisa terjangkau lah dari sisi harga. Cuma memang permasalahannya kesadaran kita untuk mengambil keputusan ini lah yang belum semuanya tuh sadar. Ya bahkan sebetulnya dari hasil survei pun juga kelihatan bahwa kebutuhan rumah dalam beberapa tahun ke depan itu luar biasa. Bahkan pemerintah punya target membangun 1000 tower gitu. Kalau 1000 tower, satu towernya 1000 kan berarti 10.000 gitu kan. Nah, bahkan jutaan rumah tuh dalam jangka 3 tahun itu kebutuhannya luar biasa gitu kan. Itu saya bicara baru end user loh. Yang memang kebutuhan tempat tinggal, orangnya belum punya rumah. Padahal ya kebutuhan ini bukan hanya menjadi market untuk rumah supply-nya ini ya. Selain kita end user yang belum punya rumah, ada nih satu lagi demand yang akan menyergap supply ini. Siapa dia? Investor. Ya, hampir semua proyek itu penyerapannya pasti setidaknya minimal 50-50. 50 end user, 50 investor. Jadi kita bersaing bukan hanya sama teman end user yang nggak punya rumah, tapi juga terhadap investor. Itu yang harus kita sadari gitu. Dan ujungnya adalah jangan sampai kebanyakan juga. Nah nanti kita bahas di sini kan. Kebanyakan end user itu takut untuk membeli sesuatu apartemen. Kenapa? Apartemen itu harus inden. Karena bangun apartemen itu kan lebih ramah daripada bangun rumah gitu. Dan jangan sampai ujungnya nanti
kita end user menguntungkan investor, itu yang harus kita perhatikan. Yap. Gitu loh Mas. Akhirnya tadi yang kita petik adalah sebenarnya apartemen merupakan salah satu pilihan atau Solusi, betul. Nah, yang mungkin teman-teman milenial atau teman-teman generasi X, Y, Z dan segala macam lah ya, kita lagi ngumpulin uang nih Pak untuk punya rumah idaman dan segala macam. Mungkin ada terbersit bahwa mungkin apartemen seru nih ya Pak, gitu. Nah, Bapak bisa kasih tahu nggak semenyenangkan apa sih tinggal di apartemen Pak? Yang pertama yang harus kita perhatikan kalau kita memilih apartemen, pasti lokasinya akan lebih baik dibanding rumah yang agak lebih ke pinggir-pinggir gitu kan. Yang pertama lokasinya akan dapat lebih baik ya, sebisa mungkin lebih dekat dengan aktivitas kita gitu kan. Yang efeknya adalah akan terjadi efisiensi waktu yang utama dan biaya cost transportasi, itu yang pertama. Yang kedua ya, kita akan memiliki fasilitas lebih dibanding rumah. Ya biasanya kalau apartemen ya mau sekelas apapun, biasanya minimal disediakan ada kolam renang, ada jogging track, bahkan kalau agak sedikit agak lumayan ada fitness center gitu. Kita mendapatkan fasilitas lebih. Tapi kalau kita membeli rumah tapak dengan budget yang ada saat ini misalnya, ya paling cuma rumah doang, fasilitasnya ya nggak ada gitu. Taman ya taman kita doang. Tapi kalau apartemen karena di kawasan, apalagi kalau kita bisa dapat yang konsepnya itu one stop living, segala sesuatu ada di situ, mau fasilitas, mau kebutuhan sehari-hari, tinggal turun segala macam, mau kemana-mana dekat, itu yang harus dilihat. Yang paling utama di antara semua itu adalah sebetulnya waktu, efisiensi waktu, karena waktu ini nggak bisa dibeli dengan apapun gitu kan. Uang kita bisa carilah, tapi waktu, bayangkan sekarang Mas Bagus, sekarang kalau kita beli nan jauh di sana, ya saat ini mungkin dari rumah kalau di pinggiran menuju ke aktivitas berapa jam? 1-2 jam, 2 jam lah, 2 jam. Pulang pergi 4 jam, waktu kita hidup sehari 24 jam, dikurangi tidur 8 jam, ya aktivitas kerja 8 jam, berarti 16 jam, tinggal 8 jam. 8 jam kalau kita pakai lagi 4 jam di jalan, masa sih untuk keluarga kita cuma punya waktu 4 jam. Ya, dan ini kita lalui berpuluh-puluh tahun seumur hidup kita, itu yang harus kita pikirkan dan ini yang harus disadari gitu loh. Waktu ini yang lebih berharga dibanding yang lain-lainnya. Yang lainnya bisa dicarilah uang gitu kan, kita mau nabung, mau apa, usaha bisa dapat uang. Tapi kalau waktu, kita mau bagaimanapun waktu nggak bisa dicari. Waktu itu kita yang create, kita yang atur. Itu yang sebenarnya yang harus kita, nomor satu yang harus diperhatikan ya. Seberapa besar waktu yang bisa kita efisiensikan dari umur yang Tuhan berikan kita. Ya kalau Tuhan memberikan umur 24 jam sehari, masa sih cuma kita pakai 4 jam aja buang di jalan kan? Mubazirnya luar biasa gitu loh. Capek, ya? Betul. Lo ketemu keluarga misalnya terus udah capek tidur lagi. Nah, sampai rumah udah nggak semangat sama keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga faktor stres. Itu juga mengurangi kualitas hidup kita. Dua ini yang harus paling utama. Kalau cost yang lainnya bisalah kita carilah. Memang itu jadi bagian yang ketiga, keempat, kelima banyak lagi ya. Tapi dua ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus membuat kualitas hidup kita menjadi lebih nyaman dengan bisa mengatur waktu. Efisiensi waktu itu nggak hanya untuk habis sia-sia di jalan aja, tapi bermanfaat bagi kita ya, bisa kreativitas kalau yang belum berkeluarga gitu kan. Nah kalau yang udah berkeluarga bisa bagi waktu untuk anak istrinya. Itu, Bang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tarik kesimpulan bahwa impact besarnya itu perbandingan keuntungan antara membeli apartemen atau rumah itu sebenarnya ke psikologis ya Pak ya? Betul, saat ini ya, ya. Saat ini. Nah banyak juga saat ini masyarakat bilang gitu, nanti sih akan ada transportasi massal kok dan lain-lainnya gitu kan. Nah perlu disadari juga, begitu transportasi massal itu jadi ya, membeli properti itu sebetulnya multifungsi. Saat ini memang kita membeli properti tujuannya untuk tempat tinggal, tanpa disadari sebetulnya kita udah terjadi investasi loh di situ. Ya, kita kecenderungannya itu hidup meningkat. Ya, Mas Bagus saat ini ya tahun depan gaji naik. Ya, amin. Udah berkeluarga nggak tahu, udah berkeluarga belum. Nah, mungkin tahun depan berkeluarga ya. Setelah berkeluarga punya anak satu, ya penghasilan nambah. Nah, rumah yang awalnya kita beli buat tempat tinggal, kalau memang kita bisa dapat lokasi yang lebih baik, ujungnya nanti pada saat kita mau upgrade, ini akan kita jual kembali atau kita sewakan. Terjadi investasi di sana. Nah kalau kita investasikan, kalau kita beli sekarang kondisinya memang lokasinya lebih baik, pada saat kita upgrade, hunian ini likuiditasnya akan lebih cepat, return untuk kita sewa investment yieldnya juga akan lebih baik. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi sebisa mungkin kita smart memilih sesuatu itu, ibaratnya nih, ya tak kenal maka tak sayang kalau kita cari pasangan nih Mas Bagus. Tapi kalau rumah ya nggak dipilih ya,
nggak mungkin kita betah gitu kan, nanti jangan sampai kita nggak betah, cari rumah nggak gampang gitu. Nah yang kedua ya tadi, jangan sampai kita membeli sesuatu pada saat kita mau upgrade, after salesnya ini kita mau jual kembali atau mau sewa kan susah. Padahal kecenderungannya kita masih inginnya meningkat, nggak hanya selamanya di situ. Itu yang harus kita pikir. Boleh aja beli saat ini, tapi angka baiknya kalau masih bisa lebih baik, kenapa enggak, dengan harga yang tetap kurang lebih minimal hampir mirip-mirip sama lah gitu dengan budget yang kita alokasikan ya. Dan sekarang tadi terkait tadi Pak Imron tadi menyebutkan tentang LRT, MRT, Mass Transportation dan TOD dan lain-lain. Itu sekarang trennya kan lagi kayak gitu kan. Lagi berlomba-lomba nih banyak apartemen dan mungkin properti lain yang bilang wah ini lagi dekat lagi misalnya LRT, terus juga dekat lagi nanti MRT, tapi sayangnya nih apartemen dan kriteria seperti itu biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Betul. Biasanya karena memang udah ada investasi kan, maksudnya udah bakal gampang datang ke sana. Nah, ada nggak sih strategi tersendiri dari Pak Imron nih yang bisa dipraktekkan misalnya budgetnya itu ternyata nggak setinggi yang dimiliki gitu. Atau misalnya bicara angka lah, ya, istilahnya kurang lebih 300 juta misalnya budget kita gitu kan. Itu, Pak. Nah sebetulnya kalau mau kita bicara budget, ini ada dua nih. Yang pertama, budget itu budget dari sisi kita kemampuan ngangsur, atau budget itu dari sisi uang yang kita pengen beli. Ya, misalnya tadi angka 300 ini harga apa dia punya dana 300. Ya. Membeli properti itu sebetulnya nggak harus cash. Ya, banyak pengamat juga bilang membeli properti, ya usaha properti, bisnis properti kan nggak harus pakai dana cash. Ya. Ada pihak ketiga yang bisa membantu kita gitu. Nah, kalau seandainya memang kita tetap pengen ngotot bahwa TOD itu yang menjadi terbaik karena lokasi kita dekat banget dari tempat aktivitas kita gitu kan, TOD ini ya sebetulnya nggak harus di TOD juga. Nah, kecuali kalau memang agak di pinggir, TOD itu ngebantu ya, dia akses menuju lokasinya ini, menuju aktivitasnya menjadi lebih cepat gitu kan. Nah, dana ini sebetulnya kalau punya dana cash 300 mau di-upgrade kecenderungannya kan lebih tinggi. Kita pengen, Mas Bagus pengen beli mobil A, pasti pengennya lebih, kalau bisa dapat yang B. Ya. Jadi nyicil dikit nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, sekarang ini banyak kemudahan yang diberikan sama beberapa developer. Misalnya, saya nggak punya DP aja bisa diangsur kok. Ya kan, DP pun bisa diangsur. Misalnya, saya ternyata mampu ngangsur nih 2-3 jutaan, ya DP-nya nggak punya, DP pun bisa diangsur sebetulnya. Ada beberapa sekarang lagi banyak kemudahan ya. DP bisa diangsur, ya habis itu bisa ambil via bank sampai dengan 15 tahun kalau apartemen. Kalau rumah bisa mencapai 20 tahun, biasanya kalau apartemen 10-15 tahun aja. Ini jadi bisa gitu loh, ini jadi bisa. Jadi nggak harus itu di TOD. Kalaupun nggak agak sedikit lebih jauh dari TOD, ya nggak apa-apa juga, selama ya dari sisi budget sama kemampuan bayarnya itu masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada plus minusnya nih. Kalau bicara di TOD, ya kayaknya kemungkinannya kecil dia punya lahan deh. Ya, kawasannya nggak mungkin gede kalau TOD, karena dia biasanya di atas stasiun, di atasnya terminal gitu kan. Kalau TOD kan. Nah, terkadang kita tuh ambisinya tuh pengen punya sesuatu itu melebihi ya dari kemampuan kita. Pengen punya rumah, kalau bisa punya taman, kalau bisa punya fasilitas lengkap, kalau bisa punya segalanya gitu kan. Nah, kalau kita dibeli TOD memang kelebihannya itu bahwa kita tinggal turun dan langsung naik transportasi massal itu. Ya, tapi nggak mungkin kita punya taman yang gede. Ya, nggak mungkin punya fasilitas yang lebih gitu. Itu plus minusnya gitu. Jadi nggak harus juga di TOD sebenarnya gitu. Tapi yang penting adalah pertama, lokasi itu bisa menjangkau aktivitas kita yang tidak boros di waktu. Ya, yang bisa efisiensi di waktu, itu yang utama sebetulnya. Masalah budget 300, ternyata 300 ini ternyata uang tuh naik ya, dia bisa beli yang 500 atau yang 600 atau bahkan yang 700 gitu kan. Itu bisa menjadi DP. Kalau yang ternyata 300 ini dari sisi budget untuk harganya, kemampuan dia ngangsur, dia pun bisa ngangsur di DP. Jadi bisa aja sebetulnya. Yang paling utama lagi adalah bahwa ya dia harus berani ngambil keputusan untuk membeli dimanapun yang baik menurut dia, bukan menurut yang lain, tapi menurut dia, menurut kita gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi intinya adalah yang penting adalah niat ya Pak. Betul. Kebanyakan saat ini tuh ya nanti deh beli mobil dulu deh. Sorry ya, beli handphone deh, ganti handphone deh, ini tuh. Ya Indonesia kan masyarakatnya konsumtif dan market Indonesia ini follower bisa dijaga. Oh rame di sana beli ini ganti, padahal nggak harus ganti, padahal nggak harus trade in gitu. Masih ada kebutuhan yang sebetulnya itu pokok tapi tidak dipikirkan. Itu kebanyakan yang terjadi di masyarakat. Nah, terkait masalah tadi mungkin awal orang-orang yang belum punya properti sama sekali, misalnya yang beli apartemen, datang punya budget tinggal 300, tadi sudah dikasih jalan keluar sama Pak Imron. Nah,
ada nggak hal-hal lagi yang sebenarnya langkah penting harus dilakukan sama first time buyer atau milenial ini Pak? Kalau misalnya ngeliat suatu apartemen, Betul. Misalnya dari fasilitasnya seperti apa, ciri dari pengembang dari apartemennya sendiri seperti apa? Ya, ibaratnya itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Betul. Lah ya. Ini Iya. bicara apartemen lah. Apartemen. Ya. Berarti Apartemen. udah mengerucut ke arah apartemen, Apartemen. nggak rumah tapak karena jauh Sudah misalnya jauh, kan, iya. ke arah apartemen misalnya. Nah kalau kita udah memutuskan, saya harus memiliki hunian sendiri, nggak ngekos, nggak kontrak gitu Iya. kan. Saya harus ngangsur, pilihnya properti apartemen. Iya. Nah, ya. Apartemen ini memang agak berbeda dari rumah tapaknya. Dan apartemen ini biasanya mulai dipasarkan dari bangunan itu belum ada. Ya, contoh-contoh proyek yang udah berjalan lah ya, dan itu luar biasa ngantrinya. Iya. Dan sadar-sadar, oh ternyata harga naik tinggi ya gitu kan. Nah, apartemen ini memang kita membeli apartemen itu resikonya agak sedikit lebih besar dibanding rumah tapak. Kenapa? Bangun apartemen itu nggak mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan jadi. Bisa 2 tahun, 3 tahun baru selesai dia. Kenapa? Karena di bangunan bertingkat. Butuh pondasi, butuh naik, butuh finishing gitu kan. Butuh bangun fasilitasnya, nggak mungkin setahun selesai kalau apartemen. Butuh waktu 2-3 tahun. Nah, masa tunggu inilah yang menjadi faktor risiko. Biasanya ya saya cukup mengerti kalau seandainya saya jadi orang yang pertama mau beli rumah kayak Mas Bagus misalnya, saya pengen punya rumah mau beli apartemen, aduh uang saya segini-gininya misalnya kan, terus bangunannya nggak ada, terus kalau terjadi sesuatu uang saya hilang. Itu yang kebanyakan keraguan dari kaum milenial ini gitu. Sebetulnya ya ada resiko itu nggak mungkin hilang karena kita bukan Tuhan yang tadi sesuatu yang nggak ada menjadi ada itu ya, bukan juga roro jonggrang yang langsung sulap ada gitu kan. Tapi minimal kita bisa meminimalisir resikonya dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa ngelihat, yang pertama kita pilih lokasi yang sesuai sama kita. Yang kedua, ini faktornya nih, the man behind the gun. Siapa sih di belakang layarnya? Ya, itu yang paling penting. Lihat track recordnya dia. Dia udah bangun di mana aja. Ya, dan bangunannya yang udah proyek yang dipasarkan ini jadi atau tidak? Dan seberapa banyak proyek yang sudah dipasarkan dan udah jalan gitu. Yang ketiga, after sales-nya. Ya, banyak developer sekarang udah banyak tumbuh developer. Dia jual bisa, bangun bisa, tapi ternyata setelah bangunan itu berdiri, ya pengelolaannya nggak benar. Ya, akhirnya gedung itu kita nggak buat tinggal aja jadi nggak nyaman, nggak betah gitu kan, karena pengelolaannya nggak rapih. Nah sebetulnya tinggal kita saring kok gitu. Ya misalnya kita kan nggak harus bayar DP full, ada beberapa cara bayar yang misalnya ringan sekali. Ya bayar DP-nya diangsur sehingga resiko kita lebih kecil nih, semakin ngangsur bangunan semakin naik gitu kan, resikonya memang kecil. Yang kedua, kita pelajari, teliti siapa developernya. Gampang kok zaman sekarang, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita mau pelajari susah, nyari buku apa harus datang. Sekarang tinggal browsing. Iya, betul. Tanya si Mr. Google udah dapet semuanya tuh kan. Semua. Ini project, ini developernya bangun di mana aja sih? Udah tinggal search aja di Google. Udah gampang, zaman sekarang udah gampang banget. Nah cuma kemauan aja yang harus kita lihat saat ini gitu. Nah untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dan kita bisa beli sesuatu, kita harus ciptakan suatu urgensi. Ya tadi saya sebelum kita bicara ini kan tadi saya sempat singgung dulu bahwa tahun-tahun 2008-2009 saya pernah bicara dulu urgensi pada saat itu apa sih? Pada saat itu dari pinggir ke tengah kota itu butuh waktu cuma setengah jam. Di tahun-tahun 2008-2009. Ternyata di tahun 2014 sampai saat ini kan udah 2 jam. Waktu itu saya ada bicara, nanti 4-5 tahun yang akan datang itu butuh waktu 1-2 jam menuju tempat aktivitas, dan itu terjadi. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya harga naik tinggi karena orang back to the city, kembali ke tengah kota pada saat itu kan. Harga naik tinggi. Nah sekarang urgensinya apa sih supaya kita mau ngambil keputusan? Kita harus sadar bahwa sekarang ini banyak masyarakat yang masih butuh rumah. Ya, apalagi yang harga-harganya kompetitif, terjangkau lah ya. Market ini bukan hanya kita loh. Market ini bukan hanya yang belum punya rumah. Market ini selain kita ada investor. Ya. Nah, itu rebutan nantinya investor. Nah, yang kedua, infrastruktur semuanya dibangun saat ini. Mau monorail, mau MRT, mau underpass, mau flyover, ya mau tol, semuanya dibangun. Begitu itu jadi, dan itu bukannya kalau dulu tahun-tahtahun 2000-an awal kita hanya bicara nanti akan ada monorail, akan ada MRT. Itu akan, ini udah lagi dikerjakan dan itu 2019 jadi. Ya. Kalau itu jadi, bukan hanya properti yang di lingkungan monorail sama MRT ini atau TOD ini aja yang naik, tapi semua akan mengalami kenaikan. Itu yang harus kita pikirin. Kalau kita nggak beli sekarang, jangan sampai harga keburu naik tinggi baru kita ngambil keputusan. Ya. Itu yang dilihat. Yang kedua, harga properti kita dibanding negara-negara tetangga itu masih jauh di bawah. Ya, Malaysia, Hongkong, Singapura deh, contoh terdekat. Ya bahkan pemerintah kemarin sudah mengeluarkan peraturan Menteri Agraria yang mengenai ekspor pendidikan asingnya. Pemerintah memang masih agak ragu untuk melepas ya aturan ini.
Kenapa? Karena harga properti kita masih kemurahan. Ya. Boleh beli asing dengan syarat harga di atas 5M. Ya, apartemen kalau rumah di atas 10 miliar gitu kan. Tapi dengan kondisi dia harus punya kita satu kita. Berarti kan hanya yang tinggal di sini yang boleh beli. Investor asing nggak boleh beli kan. Kenapa nggak boleh? Kalau dibuka habis kita. Dibeli asing. Nah, itu gap ini masih jauh. Ya, jadi harga properti kita masih, kalau dibilang harga properti Indonesia udah ketinggian, enggak. Ya, kita bicara lokal, tapi bicara Asia aja, Asia Tenggara aja gitu. Harga kita masih rendah gitu. Dan ini lagi pembangunan, jangan sampai nunggu semuanya naik tinggi baru kita sadar, gue harus beli. Telat gitu. Dan satu lagi yang penting, jangan sampai, yang terjadi adalah saya hampir beberapa proyek yang saya jalanin, ya, investor beli di awal, end user beli setelah bangunan itu jadi, takut yang tadi faktornya dia beli takut bangunannya nggak jadi gitu kan, padahal tinggal minimalisir resikonya gitu. Akhirnya end user menguntungkan investor. Ya, kenapa nggak kita untung sendiri, kita yang pakai sendiri? Itu yang harus kita sadari. Banyak sekali begitu bangun jadi pengalihan banyak sekali, luar biasa. Ya, sebulan pengalihan luar biasa, hampir semua proyek mengalami hal yang sama. Nah, itu yang baru masuk itu ternyata end user. Dia masuk pada saat bangunan udah jadi. Padahal udah naik tinggi harganya, gennya sudah naik tinggi gitu. Padahal kalau misalnya dia sudah beli dari awal. Dari awal dia yang dapat gen, dia dapat gennya juga, dia bisa nikmatin juga. Betul. Tinggal kita minimalisir resikonya itu. Memang mentalnya beda antara end user sama investor. Kalau mentalnya investor mah udah biasa lah. Dia beli inden, dia tinggal ngeliat dikit, resiko adalah investasi namanya kan. Nah, tapi mentalnya beda memang antara investor sama end user. Beda di faktor pengalaman lah ya, dari sisi pengalaman. Itu loh Mas Bagus. Jadi jangan menunda-nunda kalau menurut saya. Dimanapun ambil deh keputusan, memang akhirnya mau beli rumah, belum mau ditempatin, nanti akhirnya buatin, tapi nilai rumah ini juga terus naik. Terus naiknya. Jadi buat para sobat rumah jangan ragu kalau misalnya emang mau ambil apartemen dari sekarang gitu. Maksudnya, jadi nggak usah ragu kalau misalnya harus lihat fisiknya dulu atau melihat ini belum jadi, belum jadi dulu gitu, karena bakal ada penyesalan nanti di belakang. Kira-kira gitu ya Pak. Lihat aja konsepnya. Ya, konsepnya kan banyak nih sekarang, proyek banyak banget lah bisa jadi pilihan. Nah, lihat konsepnya, udah senang konsepnya, browsing aja siapa yang bangun nih kan. Ya, satu hal lagi yang saya sampaikan juga penting. Nah, pertama kali proyek itu dipasarkan, seberapa besar proyek itu menyerap demand market. Karena ini penting, ini menyangkut cash flow si developer. Begitu demand yang bisa terserap di awal pertama kali di launching, ya perusahaan ini agak kuat dari sisi finansial untuk membangun. Itu penting. Begitu kita datang pertama kali launching ramai, wah itu udah agak sedikit lebih aman. Ya. Anyway Pak, jadi nanti untuk para sobat rumah yang memang belum sempat nonton nih, nanti kita bisa kasih email ke kita, kirim aja emailnya ke Facebook, Instagram atau YouTube kita. Jadi nanti bakal dikasih summary-nya Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan pengen tahu tentang apartemen itu seperti apa, nanti bakal kita kirim emailnya. Boleh. Itu. Dan mungkin para sobat rumah nih nanya-nanya, ini lagi di mana sih segala macam gitu kok. Wow banget. Ini salah satu apartemen di daerah Kemang, namanya Synthesis Residence Kemang ya Pak. Betul. Jadi ini show unitnya, salah satu show unit. Saya datang sini, maaf kamera nggak bisa jalan kemana-mana, tapi nyaman banget bisa di sini istilahnya. Jadi pas datang ke sini udah pengen langsung beli gitu Pak rasanya kan. Nah, terkait sama fasilitas yang ada di sini, mungkin kita tuh semua pada wondering Pak. Kalau misalnya kita nanya, kalau pas datang ke apartemen misalnya show unit dan segala macam, di situ mungkin sewa ataupun beli gitu, bahwa di situ ada maintenance fee, terus juga ada listrik dan segala macam gitu Pak. Nah, biar mungkin kasih pengetahuan untuk para milenial dan juga mungkin teman-teman yang memang sekarang sudah mulai berniat nih untuk bisa membeli apartemen, bisa kasih tahu nggak sih Pak sebenarnya fee atau biaya apa aja yang biasanya ada di dalam suatu apartemen? Nah, memang apartemen ini masih ya udah mulai nggak terlalu awam. Kalau beberapa tahun yang lalu dianggap masih awam sekali ya masyarakat ke arah apartemen, dan rata-rata kalau saya hadapi langsung gitu di lapangan bahwa saya nggak mau tinggal di apartemen karena kosnya mahal. Ya, identik dengan itu ya, kosnya mahal sekali tiap bulannya, belum air, belum listrik, belum service charge gitu kan. Sebetulnya kalau kita mau hitung-hitung lagi, ya biaya ini sebetulnya jauh lebih murah dibanding kalau kita tinggal di rumah tapak yang jauh di sana. Ya hitung-hitungannya itu ya kadang-kadang kita nggak berasa itu karena habis di ongkos itu keluar dikit itu nggak berasa, tapi kalau di total sebetulnya besar gitu kan. Ya, berapa yang kita keluarkan di transportasi. Nah, kalau kita bisa efisiensi, sebetulnya bisa menutupi ini, si service charge ini. Ya, biaya listriknya, dan kalau dihitung-hitung secara detail jauh lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua,
ya kalau kita di apartemen itu mau tinggalin apartemen itu berapa lama pun aman. Betul, Pak. Karena Iya. kalau security 24 jam gitu. Kalau tinggal ada tugas keluar kota misalnya seminggu, ya kita nggak perlu pikirin tuh apartemen kita, rumah kita nanti kecurian apa nggak, aman. Karena dia security 24 jam, ada CCTV gitu kan. Nah, biaya-biaya yang lainnya sebetulnya tinggal kita atur. Kalau listrik sama air kan tergantung memakai ya, gitu kan. Nah, service charge ini sebetulnya dihitungnya dari mana sih? Nah, service charge ini sebetulnya keluar untuk biaya pengelolaan kawasan. Ya, untuk maintenance lobby, fasilitas, terus juga karyawan-karyawan kayak tukang kebun dan lain-lainnya, karyawan badan pengelola itu biasanya besarnya juga tergantung UMP ya. UMP di kawasan itu berapa dan tergantung besarnya proyek itu. Kalau proyeknya jumlahnya banyak biasanya, karena yang patungannya banyak, biasanya agak lebih murah. Nah, kalau kelas-kelas yang seperti Kemang ini memang agak sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena jumlah unitnya nggak terlalu banyak, terus fasilitasnya juga lengkapnya, kolam renang lebih dari satu, tamannya besar, segala macam itu faktor. Tapi kalau untuk kalau kemarin ada yang lagi ngetren kan juga Rusunami, rumah susun sederhana milik, itu servisasnya rendah banget, murah banget gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau dihitung-hitung lagi sama kos yang kita keluarkan sehari-hari jauh lebih ringan, Mas Bagus. Karena kan kalau misalnya logikanya adalah service charge itu kan yang membuat kita lagi sebenarnya. Betul untuk nikmati fasilitas. Kalau memang kebetulan ada Vita Center, Vitasnya udah gratis. Coba bayangin kalau beli rumah punya Vita Center sendiri, punya taman sendiri, apalagi kalau punya kolam renang. Iya. Berapa kita keluar per bulan? Apalagi kalau mau aman 24 jam. Manggil satpam, iya. gaji satpam. Nah, ibaratnya ini semuanya dapat, bayarnya patungan gitu, lebih murah sebetulnya. Kita bisa terkesan mahal karena kita sebetulnya menikmati fasilitasnya lebih. Nah, sesuatu yang lebih itu kan ada biaya. Betul. Nah, biaya ini sebetulnya kosnya sama, tapi bisa jadi uang itu sama, tapi fasilitasnya lebih gitu. Jadi intinya sebenarnya kita bayar bayar lebih, tapi untuk keamanan kita lebih lagi jadinya. Betul, dan sebetulnya lebihnya ini nggak lebih kalau kita hitungan lagi tadi di compare sama ongkos yang efisiensi di ongkosnya ini, ujung-ujungnya nggak lebih sebenarnya. Yang nggak berasa aja, itu berasa karena bayarnya sebulan sekali atau 6 bulan sekali kan. Tapi kalau transportasi kan tiap hari nggak berasa ngeluarnya. Itu aja yang membuat dia terkesannya lebih mahal, padahal kalau dihitung-hitungnya lebih murah. Ya, betul Pak. Bagus. Nah, Pak, ternyata sudah ada sobat rumah yang bertanya-tanya nih Pak. Tadi terkait masalah HGB sebenarnya. Sebenarnya kita juga ada pertanyaan lagi terakhir sebenarnya. Banyak yang belum mengerti tentang status kepemilikan tinggal nih Pak, khususnya di apartemen. Betul. Misalnya apa bedanya HGB dengan strata title? Terus juga kebetulan nih dari Dergan, dia bilang apartemen itu proses HGB-nya berapa lama? Nah, mungkin ini Bapak bisa. Nah, ini juga jadi satu faktor nih, masyarakat yang belum pernah, yang awam sama apartemen. Saya beli apartemen takut ntar hilang lagi hak saya gitu kan, nggak punya sesuatu yang dapat saya pegang. Sebetulnya ini yang harus kita edukasi. Memang kalau rumah, kita beli rumah misalnya dengan luas tanah 100 meter, ya ada sertifikatnya 100 meter itu punya kita, 100% hak milik. Ya. Nah, sekarang kalau apartemen kenapa sih di HGB? Kenapa nggak hak milik apartemen? Ya. Kita bicara tanahnya dulu nih ya, tanahnya. Apartemen itu si developer beli lahan misalnya 1 hektar untuk bikin apartemen dari Mas Bagus. Ya. Tanah ini 1 hektar punya Mas Bagus hak milik. Begitu saya beli, saya PT, karena berbadan hukum pasti berubah status jadi HGB. Karena hak milik itu hanya boleh dimiliki perorangan. Begitu berbadan hukum di HGB. Nah, HGB sama hak milik perbedaannya adalah memang harus memperpanjang aja HGB ini, tapi nggak tetap punya kita. Cuma ada retribusi yang harus kita perpanjang periode 20 tahun, 30 tahun gitu kan. Nah, setelah tanah ini kosong ini kita bangun apartemen, nah itu akan ditela-tela, pertelaan ya, menjadi per unit. Nah, sertifikat itu akan dipecah melalui pemecahan sertifikat. Nah, di dalam pemecahan sertifikat akan terbit satuannya nanti. Ya, namanya sarusun. Mau kelasnya Rusunami sampai dengan apartemen paling mahal pun, sertifikatnya sama, sarusun, satuan sertifikat rumah susun, rumah berlapis lah ya. Hak milik. Unitnya hak milik. Sarusun, satuan sertifikat rumah susun, hak milik. Unitnya hak milik di bawah tanah yang HGB. Ya, di bawah tanah HGB. Nah, gimana kita kepemilikan atas tanahnya? Ada namanya NPP, nilai perbandingan proporsional. Kita punya tanah 0,0% dari total tanah itu punya kita. Misalnya kalau kita beli dengan luasan 50 meter persegi misalnya nih kan, kita dapat tanahnya itu cuma sekitar 7 meter. Nah, dapat nilai NPP-nya nanti ada. Itu akan ada kelihatan di PBB. Ada bangunannya kosong. Bangunannya ada, misalnya kita beli yang 50 meter. Ya, luas bangunan ada 50 meter.
luas tanahnya 0. Nanti tapi bangunan bersama kita punya hak, kayak koridor, lobby, kita punya hak juga berdasarkan nilai NPP, ada nilainya juga. Nah, tanah bersamanya itu nanti kita punya hak di situ. Misalnya 7 meter. Nah, 7 meter itulah hak kita, tapi nggak bisa bilang nih tanah 1 hektar 7 meter punya saya di sini ya. Enggak, tanahnya tanah bersama. Bangunan lobby, koridor lobby dan lain-lainnya itu juga fasilitas yang lainnya pasok-pasok, itu juga milik bersama. Kita punya hak. Dan itu akan kelihatan di PBB-nya. Nah, nanti begitu bangunan itu misalnya HGB-nya 20-30 tahun habis, perpanjang. Tinggal perpanjang, haknya nggak akan beralih, tetap punya kita. Bank pun juga terima kok sebagai jaminan gitu kan. Itu. Nah, ada lagi pertanyaannya gini. Nanti kalau bangunan itu ada bencana alam rubuh, misalnya kan, ya kan Mas Bagus mau nanya itu. Ketawa sih Pak. Misalnya kan, ujung-ujungnya pasti ke situ. Saya beli apartemen, tanahnya ada, oke, berdasarkan nilai NPP ya. Sertifikatnya ada, hak milik unitnya punya kita gitu kan. Tapi terjadi sesuatu bagaimana gitu kan. Kalau bangunan itu rubuh, kita punya hak tanahnya udah jelas, masih ada berdasarkan nilai NPP. Nah, biasanya untuk apartemen bertingkat, bangunan bertingkat itu diasuransikan. Namanya Par Property Oris. Itu preminya patungan, murah kok. Preminya patungan per tahun dan murah banget. Apabila nanti terjadi sesuatu sama bangunan itu, preminya asuransi akan memperbaiki. Dan sebetulnya aman kok gitu. Jadi intinya sebenarnya kegalauan para milenial ini sebenarnya sudah terjawab semua Pak sebenarnya. Cuma ternyata ada satu milenial lagi nanya nih Pak, mungkin agak berseberangan sama tadi pertanyaannya. Dari Harry Pur, dia bertanya lagi, masih penasaran sama normalnya apartemen kena biaya service per bulan berapa sih Pak katanya, hitungannya gimana. Terus kalau di apartemen mau ada urusan pertukangan kayak masang bracket TV bayar ya memang ya gitu. Silakan Pak, gimana penjelasannya? Nah, kalau biaya services itu tadi saya sempat singgung dikit, besar kecilnya biaya services itu tergantung kelas apartemen atau huniannya yang kita tinggalin. Kalau memang dia eksklusif cuma 1 tower ya, dan dia punya taman gede, bisa lebih mahal tuh servisnya gitu kan, karena perawatan tamannya juga mahal gitu kan. Dan itu hitungannya gimana sebetulnya? Hitungannya adalah ada pengaruh sama upah minimum regional UMR. Karena kan ada beberapa karyawan pengelolaan di situ, itu ada hitungannya di situ. Terus untuk listrik bersama, untuk taman bersama, untuk area bersama, perawatan maintenance-nya. Ya kalau bicara rupiah saat ini mungkin kalau luas-luasan 30 meter yang kelas-kelas menengah mungkin kisaran seper bulannya itu mungkin sekitar 200 ribuan, 300 ribuan gitulah per bulan gitu kan. Itu. Nah, terus tadi satu lagi pertanyaannya kalau di apartemen mau ada urusan pertukangan kayak mas, kok ada biaya lagi sih, saya mau ini tok. Sebetulnya gini ya, kita beli apartemen itu rata-rata kosong ya nggak fully furnished ya, kelas menengah biasanya kosong rata-rata. Ya, pada saat kita mau ngisi atau mau interior, mau fit out, kita harus izin ke pengelola, ada biaya. Sebetulnya bukan biaya tuh Mas, sebetulnya itu deposit. Oh, deposit. Misalnya nih, yang hal kecil deh, saya udah mau ganti TV nih, ternyata TV saya rusak, saya pengen pakai bracket aja maku di dinding. Kenapa sih saya harus ke pengelola? Kenapa sih saya harus naruh uang deposit? Sebetulnya adalah ya, pengelola ingin menjamin bahwa unitnya ini tidak mengganggu unit yang lain. Kenapa? Misalnya nih ternyata pas begitu ngebor kena struktur. Padahal kan si penghuni nggak tahu titik struktur di mana. Salah-salah ngebor kena struktur. Strukturnya itu pengaruh ke kaki bangunan kan. Struktur itu kan yang menjadi kakinya gedung gitu kan. Salah ngebor struktur dibor. Nah, itu kan nggak boleh kan. Nah, tujuannya bicara lapor ke pengelola adalah supaya nanti pengelola ngasih tahu, ini nanti titik bornya yang boleh dibor yang ini. Kenapa harus ada uang? Sebetulnya bukan uang keluar kok, itu cuma deposit ya Pak. Taruh deposit ya, begitu nanti selesai fit out atau selesai renovasi ya nggak ada masalah, uang itu kembali 100%. Biasanya seperti itu. Nah, Mas Bagus punya unit di atas, saya di bawah, Mas Bagus di atas ganti keramik kamar mandi, nggak ada deposit, atau bocor ke unit saya. Kalau nggak ada deposit, Mas Bagus nggak ganti gimana saya gitu kan. Tujuannya ke sana sebenarnya, dan itu bukannya cost kok sebenarnya, hanya deposit. Deposit ya, jadi istilahnya itu untuk menjaga-jaga aja kalau misalnya nanti ada apa-apa gitu. Betul. Malah lebih enak Pak, maksudnya ditagih di awal gitu. Sebetulnya jadi keamanan buat kita, kalau kita berpikir kan kalau orang lain juga nanti gimana gitu kan. Kalau tetangga saya melakukan fit out gitu, dan itu juga biasanya ada waktu-waktunya Mas Bagus. Nggak bisa ngerjain mau maku di malam hari, nggak boleh. Ya, kenapa ganggu yang tetangga lagi pasti tidur gitu. Walaupun kadang-kadang nggak usah di apartemen, maksudnya even di rumah tapak pun, di rumah tapak betul, malam-malam ngebor gitu kan, ya kan? Aneh juga ya Pak. Betul. Sebetulnya sih itu tujuannya adalah untuk kenyamanan bersama kok, gitu. Tujuannya ke sana. Pak,
kita sudah di akhir penghujung, tapi sebelum ditutup Pak, saya minta kesimpulan Bapak nih. Ada nggak sebenarnya pesan-pesan atau nasihat nih istilahnya untuk para first time buyer, terlepas dari milenial atau juga terlepas dari kaum generasi yang lagi ngumpulin uang untuk cari properti istilahnya, biar nggak ragu untuk beli apartemen Pak, silakan. Betul. Tadi satu saya ambil poin terbesar ya, bahwa yang pertama kita harus membuat urgensi buat diri kita sendiri. Urgensi itu jangan buat orang lain atau buat developer, tapi buat kita sendiri. Kita harus menciptakan urgensi. Kenapa saya harus beli hunian sekarang? Ya. Kita harus buat urgensinya. Urgensinya apa sih sekarang yang harus kita lihat saat ini? Ya, saat ini momentum bisa dibilang momentum yang baik untuk membeli properti sebenarnya. Kenapa? Yang pertama adalah pemerintah sudah mendorong mengeluarkan beberapa stimulus untuk mempermudah masyarakat membeli properti. Yang pertama PPh yang tadinya 5% jadi 2,5%. Secara tidak langsung itu akan murah dari sisi ticketing price-nya gitu, karena PPh-nya turun gitu kan, dari 5% menjadi 2,5%. Yang kedua, ini terendah sepanjang sejarahnya Indonesia merdeka suku bunga kita. Ya, dan kemarin dari BI rate dirubah menjadi 7-day repo rate. Ya. 1 digit doang. Dulu waktu tahun 2008 suku bunga itu 14-15%, sekarang cuma 6-10%. 6-9 bahkan sekarang average-nya di 7-8%. Bunga kredit. Suku bunga lagi rendah-rendahnya. Developer karena lagi memang market yang lagi agak lesu, ya, tidak menaikkan harga, stagnan. Kemudahan banyak diberikan developer, tapi prospeknya sebenarnya udah nyata. Itu loh, infrastruktur udah dibenahi, ya pemerintah udah banyak kebijakan, MEA udah dibuka dari tahun 2016 kemarin, masyarakat ekonomi ASEA, asing belum membeli loh, gitu loh, asing belum dibuka total gitu kan, untuk bisa membeli properti di Indonesia. Dan sekarang udah kelihatan loh, ya, perusahaan-perusahaan asing luar udah banyak masuk ke Indonesia. Itu pertanda loh gitu. Nah, cuma butuh keberanian dari kita untuk ngambil keputusan gitu. Biasanya kalau udah mutusin sekali nagih. Keputusan pertama berat buat mutusin. Ya kalau nyari pasangan hidup, ini bener gak sih istri saya gitu kan? Nagih ya Pak jadinya Pak. Gak boleh itu gak boleh. Tapi nanti kecenderungannya itu akan meningkat. Begitu beli satu, ya karena beli properti itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi terjadi nilai investasi di sana sekaligus menabung. Ya, beli kendaraan kan konsumtif, ganti handphone konsumtif gitu kan. Beli ini nabung itu dapat, kalau nabung ke bank dapatnya bunga, nabung ke properti dapatnya capital gain, dan satu-satunya investasi yang 2 keuntungan itu cuma properti. Ya, bicara deposito hanya dapat return dari bunga. Pokoknya nggak nambah, bunganya aja. Main saham, ya, dia naik, harganya naik turun, tapi nggak dapat bunga kan? Jadi gainnya yang dapat, ya bunganya, returnnya nggak dapat. Tapi properti gainnya dapat dari kenaikan, ya passive income-nya, investment yield-nya dapat dari hasil sewa. Kalau nanti ujungnya investasi, satu-satunya yang multifungsi dari sisi investasi itu cuma properti. Itu loh bagus. Itu yang harus disadari, dan gue harus ngambil keputusan. Gue beli sekarang, gue berat-berat sekarang, gue nikmat kemudian. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Imron. Jadi intinya adalah kita jangan ragu dan harus ambil keputusan sekarang untuk betul. Gak usah pusing mau TOD mau di mana, ya efisiensi waktu. Betul. Baik. Sobat rumah, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita sama Pak Imron. Dan nanti buat teman-teman semua yang memang ketinggalan dan nggak bisa nonton, nanti pasti ada ulangannya khususnya di Instagram. Dan juga kalau misalnya mau dapat summary-nya, kirim aja emailnya, nanti kita akan kirim ke email masing-masing. Gitu. Terima kasih. Nanti sampai jumpa lagi di Curhat Rumah selanjutnya dari rumah.com. Juaranya temukan rumah idaman. Kalau ini berapa Pak? Ini murah lah. Murah ya. Nah, 2M doang. 2M doang. Yang kayak gini 2,5. Di sini ada lagi yang dibawain.